Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan hari ini pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10 kita masih membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan contoh 1 dan contoh 2 ya, dengan menggunakan definisi, atau lebih tepatnya karena bentuk soal di contoh 1 dan contoh 2 kemarin adalah nilai mutlak kemudian angka, maka kita bisa menggunakan cara dengan dari sifat nilai mutlak ini. Nah, jika bentuk soalnya tidak seperti ini, maka kita menggunakan cara definisi seperti ketika kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Langsung saja kita ke contoh 3. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian di sini nilai mutlak. Berarti kita selesaikan dengan cara definisi sama dengan ketika kita menyelesaikan persamaan dulu. Jadi pertama kita pindah ruaskan ini ke sebelah kiri ya. Jadinya nilai mutlak 2x min 1 ini kita pindah ruaskan jadinya negatif x plus 5 ya. Kurang dari sama dengan, ini habis jadinya 0. Nah, kita definisikan masing-masing nilai mutlak ini. Jadi nilai mutlak 2x min 1 didefinisikan berarti ada yang positif dan negatif. Positif berarti 2x min 1, yang negatif berarti negatif 2x, negatif dikali negatif 1 jadinya positif 1. Kemudian syarat dari nilai mutlak yang pertama itu lebih, jika x-nya positif berarti x-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian kalau yang negatif berarti kurang dari 0 kan. Berarti ini kita masukkan 2x min 1 lebih dari sama dengan 0, kemudian yang ini 2x min 1 kurang dari 0. Kita cari x-nya, jadinya kita hitung di sini. Kita pindah ruaskan negatif 1-nya, jadinya 2x lebih dari sama dengan negatif 1 dipindah ruas, berarti 0 ditambah ya 1, jadinya 1. X-nya saja berarti berapa? X berarti 2-nya kita pindah ruaskan, jadinya 1/2. Karena ini kan perkalian dipindah ruas jadi pembagian. Kalau yang ini berarti tinggal mengganti tandanya saja kan, hasilnya sama. Berarti ini x, ini kurang dari, berarti kurang dari setengah. Jadi ini syaratnya sama ini ya. Tuh. Kemudian yang kedua x plus 5. X plus 5 kita definisikan masing-masing, jadinya x plus 5. Untuk positif, yang negatif berarti negatif kali x, negatif kali 5, negatif 5. Syaratnya kita tulis lagi, x plus 5 lebih dari 0, yang ini x plus 5 kurang dari 0. Kita cari x-nya saja, berarti 5 kita pindah ruas, jadinya positif dipindah ruas jadi negatif 5. Nah, yang ini berarti x kurang dari negatif 5. Ini syaratnya ya berarti. Tuh. Nah, selanjutnya seperti yang dulu kita buat garis bilangannya. Garis bilangan, kemudian kita masukkan di sini ada setengah dan negatif 5. Dari yang terkecil dulu berarti negatif 5, dan di sini setengah. Kita masukkan urut ya, biar lebih mudah. X lebih dari sama dengan setengah. Kalau lebih dari setengah ini berarti ke kanan. Nah, seperti dulu. Ini adalah 2x untuk 2x min 1. Kemudian yang ini kurang dari, berarti arahnya ke kiri. Ke kiri. Ini untuk berapa? Yaitu negatif 2x plus 1. Kemudian yang bawah, x lebih dari negatif 5. Berarti negatif 5 ini ke kanan karena lebih dari. Jadi ini untuk x plus 5. Kemudian yang ini, x kurang dari negatif 5. Berarti ke kiri. Jadinya ini negatif x, negatif 5. Nah, berarti di sini ada 3 bagian ya. Berarti ini yang
untuk X, ini untuk X kurang dari negatif 5 karena ke kiri. Yang ini X di antara negatif 5 berarti lebih dari negatif 5, kemudian kurang dari setengah. Untuk yang ini, kemudian yang ini adalah X lebih dari setengah. Kita samakan tandanya dengan yang ini. Kalau lebih dari ini negatif 5 kurang dari nggak ada sama dengannya. Kemudian X lebih dari negatif 5 berarti ada sama dengannya ini. Kemudian X kurang dari setengah X lebih dari ada sama dengannya, berarti kita kasih sama dengan. Berarti kita ada 3 kali percobaan ini ya. Selanjutnya saya geser ya. Nah, kita hitung untuk X kurang dari negatif 5. X kurang dari negatif 5, berarti kita masukkan. Di sini adalah, maaf ya, nggak kelihatan. Nah, bentar. Di sini kan nilai mutlak dikurangi nilai mutlak kurang dari sama dengan 0. Berarti nanti kita masukkan. Ini berarti bagiannya yang negatif 5 kan yang ini, berarti negatif 2x plus 1, maaf. Kemudian ini kan dikurangi, berarti ini kurangi yang ini kan, x plus 5 kalau di sini didefinisikan jadinya ini, dikurangi negatif x negatif 5, kemudian kurang dari sama dengan 0. Nah, geser. Kita hitung berarti negatif 2x plus 1, negatif kali negatif x positif x, negatif kali negatif 5 positif 5, kurang dari sama dengan 0. Negatif 2x tambah x jadinya negatif x ya, 1 tambah 5 positif 6, kurang dari sama dengan 0. Negatif x, 6-nya kita pindah ruas, jadinya 6, positif 6 pindah ruas jadinya negatif 6. Untuk x-nya saja, nah hati-hati, di sini kan perkalian, ini kan sama dengan negatif 1 dikali x, perkalian kan. Kalau ini perkalian negatif, kita pindah ruas kan berarti tandanya ini akan berubah kan, kebalikannya. Jadinya ini lebih dari sama dengan, ini negatif 6, ini kan sama dengan negatif 1 kan, jadinya per negatif 1. Jadi X lebih dari sama dengan negatif 6 per negatif 1, 6. Nah, kita lihat X lebih dari sama dengan 6. Apakah memenuhi ini? Di sini ada 6-nya enggak? Tidak kan? Karena tidak memenuhi berarti kita tulis tidak memenuhi TM. Tuh. Kemudian selanjutnya untuk X lebih dari sama dengan negatif X, ya, negatif 5, kemudian kurang dari setengah. Berarti bagiannya yang ini. Garisnya yang mana? Berarti ini negatif 2x plus 1, kemudian dikurangi kan tadi, seperti ini. Kemudian garisnya yang satunya ini, x plus 5, kurang dari sama dengan 0. Ini dari soal ya. Kemudian kita hitung negatif 2x plus 1, negatif kali x, negatif x, negatif kali 5, negatif 5, kurang dari 0. Negatif 2x, negatif 1, berarti negatif 3x, 1 dikurangi 5, negatif 4. Kurang dari sama dengan 0. Nah, negatif 3x, kemudian kita pindah ruaskan negatif 4-nya, jadinya positif ya, 4. Kemudian ini x-nya saja, karena ini perkalian negatif dipindah ruas, ini juga tandanya akan berubah. Kebalikannya jadinya lebih dari sama dengan 4. Asalnya perkalian jadinya pembagian negatif 3. Atau x lebih dari sama dengan negatif 4 per 3. Nah, negatif 4 per 3 apakah memenuhi ini? Apakah berada di antara ini? Di antara negatif 5 sampai setengah? Kita hitung ya, kalau negatif 4 per 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan negatif 1, ya, 1, bla bla bla. Nah, berarti negatif 1, berarti lebih dari sini kan?
kurang dari setengah kan, berada di antara ini, berarti ini memenuhi ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, yang ini untuk X lebih dari sama dengan setengah, jadinya garisnya yang mana? Ini dengan ini, berarti ini 2X min 1 dikurangi ini ya, X plus 5 kurang dari sama dengan 0. Berarti kita hitung 2x min 1 min kali x min kali 5 min 5. 0. Kemudian 2x min x. Jadinya x ya. Min 1 min 5 berarti min 6. Kurang dari sama dengan 0. X-nya saja berarti negatif 6, kita pindah ruas. Jadinya positif 6. 6. Apakah memenuhi? 6 berada di sini lebih dari setengah? Ya, berarti ini memenuhi. Jadi sudah ketemu yang memenuhi adalah, jadi HP himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih, yang ini ya, X lebih dari negatif 4/3 kemudian kurang dari 6, atau kita tulis X lebih dari sama dengan negatif 4/3 kemudian kurang dari sama dengan 6.